kembali lagi ya bersama channel ini. Dan kali ini gua akan membahas film anime Donghua yang berjudul Marcel Master ya untuk part yang keempat. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Di sebelumnya, semua murid dari akademi beberapa kerajaan masuk ke dalam kolam roh darah. Dan Tetua Wai mengatakan kalau para murid pria dan wanita dipisahkan karena kolam roh darah bisa merusak beberapa pakaian. Di saat itu juga, Raja Linggu telah memberikan pakaian yang terbuat dari sutra yang kebal terhadap panas kolam roh darah. Ia pun memberikan kepada Putri Lingsan dan Putri Zizun. Beberapa waktu kemudian, mereka pun telah masuk ke dalam kolam roh darah. Dan ada beberapa murid yang tidak tahan terhadap panasnya kolam tersebut. Mereka pun langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bisa menahan panas dari kolam roh darah itu. Kinsey pun masuk ke kolam roh darah yang kedalamannya lebih padat. Karena semakin masuk ke kolam yang lebih dalam, semakin mendapatkan energi dan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Tergantung mereka sanggup menahan panasnya kolam roh darah tersebut. Dan Kinsey pun berkultivasi di kedalaman yang kebatannya kekuatan bisa 5 kali lipat lebih kuat. Di sisi lain, ada seorang murid dari kerajaan Wei telah menerobos dari tingkat bumi tahap menengah ke puncak tingkat bumi tahap akhir. Namun, di saat ia akan menyerap ke tingkat surgawi, ia tidak sanggup dan terpental keluar. Ia pun tidak bisa melanjutkan pensucian kolam roh darah lagi. Dan beberapa murid lainnya pun ikut keluar karena merasa sudah cukup untuk mendapatkan kekuatannya. Dan di saat itu juga, Li Qingfeng keluar dari pemandian kolam roh darah dan ia hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Dan ia adalah orang yang pertama kali keluar dari pemandian kolam roh darah dari kerajaan Qi. Dan ia berhasil menerobos kultivasinya ke tingkat bumi tahap menengah dan hanya selangkah lagi ke puncak tingkat surgawi. Dan yang kedua keluar dari kolam roh darah itu adalah Zhang Yi. Dan ia berhasil menerobos kultivasinya ke tahap puncak tingkat bumi. Di sisi lain, para murid Akademi Tianxing pun masih berkultivasi di pemandian kolam roh darah. Dan Wan Ximing pun harus bertekad untuk mendapatkan kultivasinya yang lebih kuat dan ingin menyembuhkan lukanya. Seperti apa yang dikatakan Qin Shen. Dan beberapa saat kemudian, Qin Shen menemukan harta spiritual dan harta itu adalah sumber kelahiran seluruh kolam roh darah. Dan tak ternilai harganya, ia pun menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dan ia pun sudah menemukan 8 harta spiritual dan di saat ia akan kembali ternyata ia berada di pemandian kolam roh darah wanita. Dan di sana ada wanita cantik dari sekte Lingtian yaitu Nona Bingkui. Qin Shen pun hanya mengatakan kalau ia hanyalah salah paham. Namun wanita cantik itu tidak percaya dengannya dan ia pun langsung menyerangnya dengan pedangnya. 哪里走？啊！ Dan ia pun mengeluarkan formasi pembatas dan langsung menyerang ke arah Qin Shen. Dan Qin Shen pun langsung menangkisnya dengan kekuatannya. Qin Shen pun tidak ingin membunuh wanita tersebut. Ia pun lebih baik kabur dan menghindar darinya. Namun, wanita itu tidak ingin melepaskan Qin Shen. Ia pun langsung melempar pedangnya ke arah Qin Shen. Dan Qin Shen pun langsung menghindarinya. Namun, di saat ia akan pergi dari pemandian wanita itu, ia bertemu dengan Putri Lingsan. Ia pun seketika kaget dan berteriak dan membuat Putri Zizun mendengar teriakan Putri Lingsan dan langsung menghampirinya. Qin Shen pun mengatakan kalau ia akan menjelaskan semua apa yang terjadi kepadanya nanti. Ia pun langsung menyelam dan bersembunyi. 出什么问题了？我没事，太过霸道，一时有些承受不住。真气外。 Di saat ia sedang mengobrol, ada seorang wanita yang sedang mencari Qin Shen dan Putri Zizun pun langsung mengatakan kalau tidak ada orang yang datang kecuali mereka berdua dan ia pun pergi untuk mencari Qin Shen ke tempat lainnya. Putri Zizun pun mengikuti wanita tersebut. Qin Shen pun keluar dan menjelaskan kalau ia tidak tahu kalau ia tiba-tiba berada di pemandian kolam roh darah wanita. Dan wanita dari sekte Lingtian itu mengejar Qin Shen karena salah paham. Dan kalau bukan karena Putri Lingsan, ia mungkin sudah tertangkap. Dan sebagai balasannya, ia pun memberikan kekuatan agar Putri Lingsan bisa lebih lama bertahan di pemandian kolam roh darah. 好了，你继续修炼吧。之前我都快撑不住了，怎么突然轻松了这么多？ Beberapa waktu kemudian, Qin Shen pun berkultivasi dengan batu harta spiritualnya. Di sisi lain, para murid dari Akademi Tianxing pun masih berkultivasi di pemandian kolam roh darah.
Dan Wan Xinmin pun sudah mencapai batasannya. Ia pun keluar dari pemandian kolam roh darah. Dan Raja Lingwu pun kaget dibuatnya karena Wan Xinmin telah menerobos kekuatannya ke tingkat surgawi. Dan satu persatu murid dari Akademi Tianxing pun ikut keluar dari pemandian kolam roh darah tersebut. Dan mereka semua telah mencapai kultivasinya ke tingkat surgawi. Dan murid dari kerajaan Wei pun berhasil meningkatkan kultivasinya ke tingkat surgawi tahap menengah. Di saat itu juga, Qin Feng pun keluar dengan kultivasi surgawi ke tahap menengah juga. Dan yang terakhir keluar dari kolam roh darah adalah Qin Shen. Dan Qin Shen hanya mengeluarkan kultivasinya ke bumi tahap akhir. Dan ia juga mengatakan kalau ia tersesat dan membuat Raja Lingwu sedikit kecewa. Namun itu semua hanyalah siasat Qin Shen untuk menyembunyikan kekuatannya yang sesungguhnya dari Qin Feng. Dan kepada semua orang yang berada di sana. Dan putaran tahap pertama pun selesai dan hari pun mulai malam. Mereka semua pun beristirahat di dalam tenda. Dan di saat itu juga Wan Xinmin tidak percaya kalau Qin Shen hanya tersesat di dalam pemandian kolam roh darah. Qin Shen pun menjelaskan kepadanya kalau praktisi bela diri harus berlatih secara bertahap. Dan di pagi harinya para murid Tianxing pun berkumpul di lapangan. Dan Raja Lingwu mengatakan kalau mulai hari ini adalah ujian pertama kompetisi 5 kerajaan. Dan kompetisi 5 kerajaan pun segera dimulai. Dan guru pembimbing dari 5 kerajaan yaitu Tetua Wei mengumumkan kalau kompetisi ini dibuat 2 putaran. Dan putaran pertama adalah ujian bertahan hidup dan putaran kedua adalah arena pertarungan. Dan ujian bertahan hidup harus lebih dari 5 hari bertahan hidup di dalam hutan dan harus berburu binatang darah maksimal tingkat surgawi. Dan guru pembimbing itu pun juga memberikan token giok untuk berteleportasi di saat ia terancam nyawanya. Dan langsung akan dikirim keluar hutan, namun ujiannya pun gagal. Satu persatu dari para murid 5 kerajaan pun masuk ke dalam hutan tersebut. Di saat Qin Shen masuk ke dalam hutan, ia pun dikejutkan dengan binatang darah tingkat menengah. Ia pun mengejar binatang darah itu. Namun, di saat ia sedang mengejarnya, ia bertemu dengan murid dari kerajaan Wei yaitu Xiao Bai. Dan ia pun langsung menyerang ke arah Qin Shen dengan kekuatannya dan mengenainya. Dan Qin Shen pun tidak mempan dengan serangan itu. Ia pun membalas serangannya dengan kekuatan pedangnya. Dan membuat rambut Xiao Bei pun rontok dan botak. Xiao Bei pun melarikan diri dengan token giok teleportasinya, namun naas. Di saat ia akan berteleportasi, binatang darah seketika menyerangnya, dan ia pun terpental dan mati seketika. Di sisi lain, jenius dari kerajaan Wei yaitu Xiao Heng sedang melakukan penyerangan terhadap murid-murid dari kerajaan Qi. Dan para murid dari kerajaan Qi pun tidak berkutik karena kesenjangan kekuatannya, dan mereka pun memilih menggunakan giok teleportasi untuk menyelamatkan diri. Di waktu bersamaan, Qin Feng sedang merencanakan pembunuhan kepada Qin Shen. Ia pun menggunakan sihir tikusnya untuk menemukan Qin Shen. Kita kembali ke Qin Shen. Di saat dalam perjalanan, Qin Shen bertemu dengan murid jenius dari kerajaan Wei, dan ia pun mengatakan kalau Qin Shen bukan lawannya. Dan langsung menyerangnya dengan kekuatan pedang harta karun tingkat 2, yaitu kekuatan pedang tebasan surgawi. Namun Qin Shen berhasil menghindarinya dan Qin Shen pun langsung mengeluarkan kekuatan pedang anginnya dan langsung mengenainya. Dan di saat ia akan melarikan diri, Qin Shen pun langsung membunuh dengan pedangnya. Dan sebelum mati, murid dari kerajaan Wei itu pun mengatakan kalau para murid dari kerajaan Wei akan membunuh semua murid dari kerajaan Qi. Qin Shen pun langsung mencari murid jenius dari kerajaan Wei itu. 第二个，第三个，各位国选手都没见那些个天才，这是跑哪儿去了呢？ Qin Shen pun langsung mencari murid jenius dari kerajaan Wei itu. Namun di saat ia akan pergi, ada seseorang wanita jenius dari sekte Lingtian yaitu Nona Bingkui, dan ia marah karena mengira Qin Shen mengintipnya di waktu pemandian kolam roh darah. Qin Shen pun menjelaskan kalau itu hanya salah paham. Namun Nona cantik itu langsung menyerang Qin Shen dan akan menghapus seni bela diri Qin Shen. Dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya yaitu Hujan Dewi Bunga.
Dan Qin Shen pun langsung menangkisnya dengan kemampuan ilmu pedangnya. Qin Shen pun memilih lari darinya karena ia bukanlah musuhnya. 你疯了吗？剑会激发剑意反弹，你就真……天女散花， Di saat ia melarikan diri dari wanita cantik itu, Qin Shen pun bertemu dengan Putri Zizun dan para murid dari kerajaan Qi. Mereka pun mencari binatang dara bersama-sama. Di saat dalam perjalanan ada seorang murid yang sombong dan ia adalah tuan muda dari kota Baiyu yang bernama Lu Feng Dantong dan mengatakan kalau Qin Shen hanyalah tersesat di kolam roh darah dan tidak ada perlu yang dibanggakan. Ia pun membandingkan dengan saudara dari keluarga Qin yaitu Qin Feng. Dan Qin Shen hanyalah sampah. Qin Shen pun hanya menjawab kalau ia cerewet seperti wanita dan membuat Putri Zizun marah kepada murid tersebut. Dan di saat itu juga ada binatang roh darah yang akan menyerangnya yaitu banteng api tingkat bumi tahap menengah. Lu Feng dan Tong pun langsung mengalahkan binatang itu dengan mudahnya. Namun di saat itu juga ada seekor serigala punggung besi yang menyerangnya dan membuat ia ketakutan sampai ia pun kencing di celananya. Putri Zizun pun langsung menghalau serigala tersebut. Qin Shen pun langsung mengatakan kalau ada pria yang kencing di celana. 你笑什么？不是很厉害吗？你就不是个男人。尿裤子的是我了。 Qin Shen juga mengatakan kepada Dantong kalau ia laki-laki sejati. Di depan ada seekor serigala punggung besi. Kalau kamu laki-laki, pergilah ke sana. Dan karena terlanjur malu dan ada Tuan Putri Zizun, Lu Feng Datong pun memberanikan diri dan akan menyerang serigala tersebut. Dan di saat ia mengejarnya, ternyata serigala itu bukanlah sendirian, melainkan ada puluhan serigala punggung besi. Ia pun kocar-kacir dibuatnya dan langsung kembali ke arah Qin Shen. Tuan Putri Zizun pun langsung menolongnya dan menyerang serigala punggung besi tersebut. Namun karena terlalu banyak serigala punggung besi yang datang, para murid pun kewalahan. Dan Putri Zizun akan menyerang Raja Serigala itu. 我去会会拉王，你们一定要坚持住。 Dan para murid pun harus menyerangnya untuk bertahan. Tuan Putri pun kewalahan melawan Raja dari Serigala Punggung Besi itu. Dan murid Lu Feng pun mengatakan kepada Qin Shen hanya diam saja dan tidak memberikan kontribusi apapun sebelumnya. Dan di saat Qin Shen menyerang serigala itu, ia hanya dengan sekali pukulan saja dan serigala itu pun langsung terkapar. Dan membuat para murid pun terkejut. Dan di saat Putri Zizun sedang terpojok oleh Raja Serigala itu, Qin Shen pun langsung menyerangnya dengan pedangnya. Dan langsung mengeluarkan kekuatan petirnya dan ia pun mengalahkan dengan mudahnya. Mereka pun mengumpulkan kristal darah tersebut. Dan di saat ia sedang mengumpulkan kristal roh darah tersebut, tiba-tiba ada sekelompok murid dari kerajaan Wei datang. Dan ia dipimpin oleh murid jeniusnya yaitu Cao Heng dan Nian Wuji. Mereka pun tidak bisa melarikan diri karena tempatnya sudah disegel dan terblokir oleh ilmu sihirnya. Dan membuat mereka tidak bisa menggunakan giok teleportasinya. Putri Zizun pun mengatakan kalau jalan satu-satunya harus melawan mereka sampai mati. Ia pun langsung menyerangnya, namun ia pun kewalahan di saat melawan Cao Heng karena tidak bisa menahan serangan bloodline ular iblisnya. Dan di saat para murid dari kerajaan Wei akan menyerangnya, Qin Shen pun langsung maju dan menyerangnya dan langsung membunuhnya satu persatu. Qin Shen pun dikepung dengan formasi perangnya. Namun di saat Qin Shen sedang diserangnya, Lu Feng langsung melarikan diri dan membuat Nian Wuji marah dan langsung membunuhnya. Dan di saat Putri Zizun sedang kewalahan melawan Cao Heng, Qin Shen langsung menggunakan sedikit kekuatannya untuk menyelamatkannya. Ia pun langsung membunuh satu persatu dengan satu gerakan. Dan hanya tersisa murid jenius dari kerajaan Wei yang bernama Cao Heng dan Nian Wuji. 什么？ Dan Nian Wuji langsung sangat marah karena telah membunuh para pengikutnya. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuan bloodline-nya dan mengeluarkan pisau terbangnya. Namun Qin Shen dengan mudahnya menangkisnya. Dan pisau terbang itu pun Qin Shen langsung merampasnya dari Nian Wuji. Nian Wuji pun langsung mengeluarkan kemampuan cakar besinya. Dan langsung menyerang Qin Shen. 鬼仙派的天才
也不过如此。 dan membuat Nian Wuji kewalahan. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuan kilatnya dan langsung menyerang para murid yang lainnya. King Shen pun langsung menggunakan langkah anginnya untuk menangkisnya. Namun Beijing dan Huang Yuan terluka oleh Nian Wuji. Dan King Shen pun harus menemukan formasi segel terlebih dahulu agar Nona Beijing dan Huang Yuan bisa kembali keluar hutan dengan selamat. King Shen pun menemukan bendera formasi tersebut dan langsung memotongnya. Ia pun mencari bendera formasi yang lainnya agar formasi itu hancur. Ia pun berhasil menghancurkan formasi itu. Beijing dan Huang Yuan pun berhasil keluar dari hutan tersebut dengan selamat. Dan di saat Raja Lingwu sudah mengobatinya, Guru Yu Xingsheng pun mengatakan kalau mereka berdua luka parah sekali. Dan mereka sangat sombong mengatakan sampah dari kerajaan Qi masih setengahnya lagi dan tinggal melihat pertunjukan selanjutnya. Nona Beijing pun mengatakan kepada Raja Lingwu kalau Nian Wuji lah yang melakukan semua ini. Dan Raja Lingwu pun mengkhawatirkan Tuan Putri Zhuxin dan King Shen kenapa belum juga keluar dari dalam hutan. Guru Yu Xingsheng pun mengatakan kalau King Shen dan Tuan Putri sudah meninggal di dalam hutan. Dan mengatakan kalau Tuan Putri yang bermartabat dari kerajaan Qi akan gagal di dalam pelatihan pertama. Raja Lingwu pun seketika marah kepadanya. Dan bila terjadi pada Tuan Putri, kerajaan Wei bersiap-siaplah untuk mendapatkan balasannya. Kita kembali ke King Shen. Ia pun masih bertarung dengan Nian Wuji. Putri Zizun pun masih melawan Cao Heng. Namun Tuan Putri Zhuxing pun kalah bertarung dengannya. Dan di saat ia akan menyerang Tuan Putri dengan tombaknya, King Shen pun langsung menolongnya. King Shen pun mengatakan kepadanya kenapa ia tidak menggunakan giok teleportasinya untuk keluar hutan dan menyelamatkan diri. Dan Tuan Putri pun menjawab ia tidak bisa meninggalkan King Shen sendirian. Dan King Shen dengan terpaksa harus menyegel energi di pundak Tuan Putri dan menggendongnya. Cao Heng dan Nian Wuji pun langsung menyerang ke arah King Shen. Namun King Shen langsung mengeluarkan pedang terbang milik Nian Wuji untuk menjadikan senjatanya. Dan langsung menyerang ke arah Nian Wuji. Cao Heng pun langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu tornado penghancur awan. Dan membuat Putri Zhuxin pun terjatuh. Cao Heng pun mengeluarkan kemampuan lainnya yaitu Iblis Naga Langit. Namun King Shen dengan mudahnya menghancurkan serangannya. Dan di saat ia akan menyerang King Shen langsung menggunakan pedang terbangnya untuk mengecohnya. Dan membuat Cao Heng tertusuk oleh pedang berkarat milik King Shen. Dan membuat Cao Heng pun mati seketika. Melihat Cao Heng mati, Nian Wuji pun langsung sangat marah. Dan ia pun mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya yaitu Aula Darah Iblis. Dan langsung menyerang Putri Zizun. Putri Zizun pun langsung terpental jauh oleh serangannya. Dan di saat ia akan menyerang kembali ke Putri Zizun, King Shen pun langsung menolongnya. Namun Nian Wuji menamburkan racun di sekitar Tuan Putri dan membuat ia pun tak sadarkan diri. Nian Wuji juga mengatakan kalau racun itu sangat mematikan dan tinggal menunggu waktu untuk membunuhnya. Di sisi lain, Qin Feng sedang melihat pertarungan antara King Shen dengan Nian Wuji. Dan ia hanya menunggu dan memanfaatkan keadaannya, baru ia akan menyerangnya. King Shen pun tahu kalau Qin Feng sedang melihat pertarungan dengan Nian Wuji dan ia pun pura-pura lemah melawan Nian Wuji karenanya. King Shen pun dihajar habis-habisan olehnya dan di saat ia akan dikalahkannya, King Shen tanpa basa-basi langsung membunuh Nian Wuji. Nian Wuji pun langsung terkena pedang berkarat milik King Shen dan ia pun mati seketika. Di saat itu juga, Qin Feng pun turun dan menghampiri King Shen. Namun, King Shen pun tahu semua rencananya dan ia pun langsung mengeluarkan giok teleportasinya untuk memancingnya. Dan tikus milik King Feng pun langsung mengambil giok dari tangan King Shen. Dan King Feng pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah King Shen. Dan membuat King Shen terpental. Namun, di saat ia akan menyerangnya kembali, King Shen sudah mempersiapkan semuanya. King Shen pun langsung menyerang balik ke arah Qin Feng dan membuat tangan kanannya terluka oleh pedang berkarat miliknya. Seketika itu Qin Feng pun marah dan ia pun mengeluarkan bloodline-nya yang keempat. Namun ia sudah terkena racun oleh King Shen dan membuat ia tidak bisa menggunakan kekuatan bloodline-nya. Di saat King Shen lengah, ia langsung mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung menyerangnya. King Shen pun terkurung oleh senjata rahasianya itu dan mengira King Shen telah mati di tangannya. Ia pun tertawa dan sangat senang dan di saat Qin Feng tertawa, King Shen memanggilnya dari belakang.
Dan ia pun memilih melarikan diri dengan giok teleportasinya. Namun, Kinsen pun langsung menyerangnya dengan pisau terbangnya dan mengenainya di saat ia berteleportasi keluar hutan. Di saat Kinsen akan menghampiri Tuan Putri, ternyata Tuan Putri terkena racun jiwa tak berbentuk dan membuat Tuan Putri kebingungan dan membuat efeknya berubah-ubah. Kinsen pun langsung memberikan penawar racunnya dan ia pun bersembunyi karena ada beberapa orang yang datang. Para murid itu pun sangat terkejut karena Nian Wuji dan Chao Heng sudah mati terbujur kaku dan tergeletak di sana. Ia pun mengira yang membunuh mereka adalah Qin Feng dari kerajaan Qi. Beberapa waktu kemudian, Kinsen membawa Putri Jisung ke dalam gua untuk mengobatinya. Dan jalan satu-satunya, Kinsen harus menemukan penawarnya terlebih dahulu. Ia pun membuka cincin penyimpanan milik Nian Wuji yang ia ambil darinya. Namun, ia pun tidak menemukan obat penawar di dalamnya. Ia pun membuka cincin milik Qin Feng dan mencari penawar racunnya. Dan ia pun menemukan buah misti ungu tingkat 4 yang dapat meningkatkan kultivasi praktisi dan memberkatinya dengan kekuatan dewa. Ia pun langsung memakainya untuk menerobos kultivasinya dan jika berhasil, ia dengan mudah akan mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Putri Zizun. Dan ia pun berhasil mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Putri Zizun dengan kekuatannya. Dan di saat itu juga Putri Zizun teringat dengan apa yang ia lakukan sewaktu ia masih terkena racun. Dan Kinsen pun mengatakan kalau Tuan Putri jangan salah paham dulu. Ia hanya menolong mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Dan ia juga mengatakan kalau ia tidak tertarik kepada Putri Zizun karena lebih tua darinya. Namun Kinsen mendengar ada yang datang dan mendekati ke arah mereka. Ia pun langsung meminjamkan bajunya untuk Putri Zizun. Dan ternyata orang yang ada di luar gua tersebut adalah pangeran keempat dan Putri Lingsan yang sedang mencari adiknya Putri Zizun. Mereka pun seketika masuk dan menemui Putri Zizun. Putri Lingsan dan pangeran keempat pun sangat terkejut karena Putri Zizun bersama Kinsen di dalam gua. Pangeran keempat pun langsung marah kepada Kinsen dan meminta Putri Zizun untuk menjelaskan semuanya. Putri Zizun pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan pangeran keempat pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Kinsen karena telah menyelamatkan hidup kakaknya. 刚刚队友冒犯，还请见谅。赵为代令妹，殿下爱妹心切，可以理解。 Putri Lingsan pun memberikan baju kepada Putri Zizun yang ia simpan di dalam cincin penyimpanannya. Beberapa saat kemudian, Putri Zizun pun mengembalikan pakaian milik Kinsen. Kinsen pun memakainya sambil mengatakan kalau bajunya harum sekali. Dan sebelum kembali keluar hutan, Kinsen memberikan batu kristal darah untuk persyaratan agar mereka semua lulus ujiannya. Pangeran keempat dan yang lainnya pun mengambil kristal darah yang Kinsen berikan. Di sisi lain, dari pintu gerbang hutan darah, Guru Yushiseng pun sangat senang dan mengatakan kepada Raja Lingwu kalau sudah lebih dari 70 orang dari kerajaan Qi-nya yang tersingkir. Namun di saat itu juga ada beberapa murid yang keluar dan mereka adalah para murid dari kerajaan Wei. Dan ia pun tidak kuat karena lukanya dan ia pun mati sebelum mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat Guru Yushiseng berkoar-koar lagi, ternyata yang keluar adalah muridnya sendiri. 魏国不过才淘汰3个弟子，和你齐国比起来，怎么回事？Kita kembali ke Kinsen. Sebelum mereka keluar, Kinsen dan Putri Zizun pun sepakat akan menghabisi para murid dari kerajaan Wei terlebih dahulu sebelum mereka keluar dari hutan tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, para murid dari kerajaan Wei pun tersingkir dan keluar dari dalam hutan. Mereka pun semua dengan kondisi terluka dan para murid dari kerajaan Qi pun semua keluar setelah menghabisi para murid dari kerajaan Wei itu. Di saat mereka semua keluar dari dalam hutan tersebut, Guru Lingzong dan Guru Yushiseng pun sangat panik. Karena murid andalannya belum juga keluar dan ia hanya melihat rombongan para murid dari kerajaan Qi saja. Dan mereka langsung menghampiri guru pembimbing yaitu Tuan Luo untuk memeriksanya. Apakah masih ada orang di dalam hutan yang belum kembali? Ia pun mengatakan kalau semua murid sudah keluar. Dan salah satu murid mereka pun mengatakan kalau ia pernah melihat Nian Wuji dan Chao Heng. Murid tersebut pun menjelaskan kepada tetua Wei tentang apa yang terjadi terhadap Chao Heng dan Nian Wuji. Dan banyak murid dari kerajaan Wei dan faksi Guxian yang tergeletak di dalam hutan. Mereka berdua pun langsung shock dan tidak bisa menyinyir lagi.
Dan apa yang terjadi selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng, like, dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih.